Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, minggu yang ke-13. Setelah minggu Trinitatis, terambil dari Injil Markus pasal 7, ayat 17 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk minggu ini berada dalam tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara yang kekasih yang sedang duduk mendengar firman Tuhan ini yang diawali dengan nyanyi, berdoa, bagaimana isi hati kita untuk mengalunkan lagu pujian dan keteduhan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga melihat kepada hati yang terdalam, mengetahui isi hati dan pikiran kita. Karena itu, usahakanlah dengan tulus beribadah kepada Allah Bapa di sorga lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini konteksnya adalah konteks perdebatan sengit antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang Farisi di sekitar pemahaman tentang kenajisan dalam konteks kehidupan orang yang percaya dalam nama Yesus. Dengan kata lain, Yesus mengadakan satu revolusi pemahaman iman terhadap pemahaman orang-orang Yahudi yang terkait dengan kenajisan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Pengertian orang banyak di dalamnya ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada golongan imam yang anti dengan dia. Walaupun tidak bisa disangkal bahwasanya ada juga orang percaya yang fanatik percaya kepada Yesus, yang melihat wajah Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16 terkait dengan pengertian kenajisan dalam proses keluar dari persekutuan orang banyak, keluar dari rumah itu, murid-murid Yesus rupanya ketahuan yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itulah kalau kita melihat dalam ayat 17 dikatakan oleh Yesus, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Apa yang dikatakan Yesus dari ayat 14 sampai ayat 16 terkait dengan pemahaman kenajisan yang bukan terkait dengan yang lahiriah. Lalu Yesus kalau kita lihat mengkritik apa yang dimaksud oleh
orang-orang banyak di dalamnya orang-orang Farisi yang fanatik itu. Maka jawabnya Kefa, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Saudaraku yang kekasih, ada pemahaman bagi orang-orang Yahudi kalau pulang dari pasar meski berganti pakaian, mandi, baru dikatakan orang yang suci dan kudus. Kalau mau makan, mereka harus tetap cuci tangan, baru makan. Kalau tidak, mereka distigma orang yang tidak kudus. Saudaraku yang kekasih, tidak kaitannya dengan masa kini, yang meski kita mencuci tangan dari mana ke mana dan harus lebih sering karena faktor dari pandemik Corona-19. Kaitannya dengan ini boleh kita katakan tidak ada. Ini semata hanya mau menekankan kefanatikan pengajaran dari nenek moyang keyahudian dari dulu-dulu. Pengajaran yang mentradisi, yang memberatkan hidup orang-orang yang percaya hingga pada masa Yesus. Ini dikritik, ini direnovasi, ini direvolusi oleh Yesus. Oleh karena itu boleh kita katakan Yesus merevolusi pemahaman iman orang-orang Yahudi ketika itu. Dia mau mengatakan bahwasanya makanan yang dimakan, katakanlah dalam Imamat yang ke-11, di sana ada daftar makanan-makanan yang dianggap haram dan yang halal seperti itu. Malah orang Yahudi merumuskan ada benda yang haram, ada benda yang halal, ada benda yang memiliki rahasia-rahasia tertentu dan ada benda yang tidak memiliki rahasia tertentu. Ini dikritik habis oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwasanya bukan makanannya, bukan bendanya, bukan yang masuk ke mulut manusia dimakan yang membuat mereka dikatakan halal atau najis. Karena semua makanan masuk dari indera manusia diolah yang alamiah dalam perut manusia. Lalu dikatakannya itu terbuang ke jamban. Tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya untuk menentukan manusia najis atau tidak. Yesus mau mengatakan bahwasanya yang menajiskan manusia adalah sikapnya, sifatnya, hatinya, pikirannya yang mempengaruhi hatinya, hati manusia yang mempengaruhi tindak tanduk mereka untuk berbuat jahat, berpikiran jahat, berpraduga jahat, sama dengan orang-orang yang masuk dalam kelompok orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menganggap lebih hebat secara lahiriah, yang menganggap lebih hebat dalam arti postur dan jabatan, namun perlakuan penuh dengan kefanatikan, perlakuan penuh dengan yang bertolak belakang dengan perasaan hebat, perasaan kudus dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan ada satu orang pun yang menganggap dirinya lebih kudus, lebih hebat dari orang lain. Jangan sampai ada gereja yang menganggap gerejanya lebih hebat, lebih luar biasa di mata Tuhan dibanding dengan gereja yang lain. Justru jika demikian kita pelihara dari pikiran kita, akan muncul gerakan niat ekspresi yang jahat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus yang menajiskan kehidupan umat manusia. Hati-hati untuk memainkan hati dan perasaannya. Hati-hati untuk meredam segala sesuatu gejolak dalam hati yang ditransformasi ke pikiran, yang membuahkan perbuatan yang bisa dibaca oleh orang lain bahwa kita bukan manusia yang tulus, bukan manusia yang sepadan dengan pembicaraan kudus dan baik-baik dalam kehidupan kita. Dan jika demikian, kitalah, sayalah, saudaralah yang termasuk dengan orang yang disebutkan yang najis dalam kehidupannya. Karena itulah Yesus mencoba memprediksi, menguraikan bahwasanya orang-orang yang sering muncul di hati, pikiran dan perilakunya yang termasuk dengan yang najis, yang kelihatan dalam ayat yang ke-21 dikatakan,
Sebab dari dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yakni percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, tindak tanduk jahat, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, menghujat, kesombongan, dan berikut dikatakan kebebalan. Semuanya itu muncul dari hati manusia dan terumuskan dalam pikiran, lalu kelihatan dalam tindakan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini dengan tema yang mengatakan Tuhan mengetahui isi hati manusia. Itu berarti Tuhan melihat dan mengetahui apa yang di hati dan pikiran manusia, yang jahat atau tidak, yang najis, yang munafik atau tidak. Dan firman Tuhan ini menekankan agar saudara dan saya dan kita semua yang bersentuhan dengan firman Allah ini tetap menjaga kekudusan hidup kita, menghindari hal-hal yang najis. Bukan makanan yang membuat kita najis, tapi hati dan pikiran manusia yang tidak terkendali adalah membuat mereka menjadi najis. Firman Tuhan ini makin mengungkap yang baik untuk kita pedomani, sekaligus kita sikapi dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dengan firman Tuhan yang semakin menyingkapkan pengetahuan kami, memperkuat iman percaya kami untuk memahami hal-hal yang najis dan yang halal. Ternyata hati pikiran kamilah yang membuat makanan, membuat benda-benda, membuat segala sesuatu menjadi najis dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami lebih mampu untuk menghadapi sesama ke depan yang terkait dengan kenajisan. Dan kami lebih mampu untuk menentukan sikap dan perilaku kami yang terbaik di depan Allah. Ini Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu. Amin.